Kemarin dia nanya kenapa sih kita apa ya, kenapa sih di dunia ini tuh harus ada orang yang nyebelin, yang kayak mau ikut campur urusan kita, ngomongin kita di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel kita bersama, yaitu si Demit bersama para sahabat Demit. Oke sahabat Demit, apa kabar semuanya? Udah lama ya kita nggak bikin konten. Semoga semua para sahabat Demit yang nonton video ini maupun yang baru singgah di video ini, semoga semua rezeki, amal semua berkah. Amin. Oke sahabat Demit, di video kali ini mungkin mirip atau tidak mirip atau sama atau tidak sama ya sama video-video sebelumnya. Jadi soalnya beberapa hari yang lalu itu ada yang cerita atau nanya gitu sama saya. Ya, cuman nggak via ini ya, nggak via dari komentar, tapi dia langsung via chat gitu. Dan mungkin saya akan berbagi di sini dengan para sahabat Demit yang mungkin mengalami hal yang sama atau lagi di fase itu atau sudah pernah mengalaminya, atau mungkin yang belum mengalami, tapi saya berbagi ini supaya udah ada ancang-ancang dari kalian untuk mengantisipasi gitu ya. Oke. Sebelum kita masuk ke video nextnya, video intinya ya, buat sahabat Demit ya, jangan lupa buat yang suka, yang mungkin terinspirasi sama video ini gitu ya, di like. Dan kalau misalkan buat kalian sekiranya itu bermanfaat buat ke apa ya, kayak ke kehidupan kalian ya, monggo lah di subscribe dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya juga, supaya para sahabat Demit nanti menjadi orang pertama yang nonton video-video aku yang selanjutnya. Nah, kita langsung bahas ke cerita salah satu sahabat Demit ya. Bentar ya, saya buka chatnya dulu. Soalnya dia via chat guys. Siapa sahabat Demit? Bentar ya. Ini. Jadi dia nanya, saya nggak bisa nyebutin nama ya. Soalnya kan ya apa namanya? Ya mungkin privasi gitu kan. Jadi udahlah, nama saya juga sahabat Demit gitu. Oke. Kemarin dia nanya kenapa sih kita apa ya? Kenapa sih di dunia ini tuh harus ada orang yang nyebelin, yang kayak mau ikut campur urusan kita, ngomongin kita di belakang atau ngancurin kita. Kenapa semuanya nggak care gitu, maksudnya nggak saling peduli aja gitu semuanya. Oke, begitu ya pertanyaannya. Nah, jadi kalau menurut saya ya, di dunia ini tuh emang harus berpasangan ya, nggak cuma apa namanya ya, nggak cuma pasangan hidup, nggak cuma kayak punya gebetan gitu. Jadi nggak harus apa ya, bukan berarti harus semuanya harus suka gitu juga sih. Jadi ada suka ada nggak suka, jadi ada seneng ada yang nggak seneng, ada yang nge-support ada yang ngebenci gitu ya. Itu sih harus ya, emang harus kayak udah pasangan, emang harus ya. Soalnya kenapa ya, kalau semua yang suka sama kita gitu, kita nggak bakalan tahu kesalahan-kesalahan kita, kekurangan kita gitu. Soalnya kenapa, orang yang nggak suka sama kita atau orang yang benci sama kita itu lebih dominan, mereka itu melihat ke apa ya, kayak kekurangan-kekurangan kita loh, kejelekan-kejelekan kita gitu loh. Soalnya kenapa, kan pasti yang dibahas sama mereka itu hal yang kita lakukan, yang apa ya, yang mungkin kesalahan kita gitu loh, dan juga sesuatu yang keliru dari kita tuh pasti mereka tuh lebih detail gitu daripada teman-teman yang atau sahabat-sahabat yang memang udah nge-support kita. Soalnya bukan berarti mereka itu nggak peduli ya para sahabat kita atau enggak, mereka lebih kepercaya, mereka lebih ke nge-support, lebih ke menerima apa adanya gitu loh, apa adanya diri kita gitu. Mereka sebenarnya tahu misalkan kayak kekurangan kita itu mereka tahu, tapi yang sekiranya kekurangan itu nggak terlalu fatal ya, mungkin masih bisa di apa ya, kayak di toleran lah gitu ya, mungkin buat bercanda aja gitu kalau sama sahabat. Tapi kalau sama orang yang benci sama kita, itu dijadikan kesempatan sama mereka. Jadi gimana sikap kita gitu kan? Kalau menurut saya sih sikap kita ya bersyukur, eh, dengan adanya mereka ya. Kita pertama kita punya tabungan kan. Kalau ini saya kalau nggak salah dengar nih di sebuah
hadis apa ayat ya, lupa. Intinya sesuatu apa, saat ada orang yang menjelekkan kita, kayak memfitnah ataupun ngomong di belakang tentang kita, itu semua nanti kita bakalan apa ya, kayak keburukan kita itu, maksudnya dosa-dosa itu diambil sama mereka gitu loh, diambil sama mereka ya, dan amal-amal kita itu ya malah bertambah gitu loh. Soalnya katanya sih begitu sih ya, soalnya kan kayak ngomongin gitu ya. Jadi untuk para sahabat demit, jangan diambil pusing ya kalau sama mereka tuh yang nggak suka. Jadi biarkan aja lah mereka nggak suka, yang penting kita nggak seperti mereka gitu loh. Misalkan mereka itu kayak ngebenci, ngehujat atau menghina kejelekan kita ataupun kita, ya udahlah bersyukur, bukan bersyukur sih ya, maksudnya ya udahlah antengin aja gitu. Malah kalau bisa kita doain aja, semoga apa yang mereka omongin tentang kejelekan kita tuh ya kita bisa ngerubah terus bisa lebih baik. Dan doain juga semoga mereka itu apa ya, maksudnya kayak sadar gitu, taubat kalau apa ya yang mereka lakukan itu salah, meskipun hal itu memang benar, tapi dengan cara ngomongin kita di belakang atau kayak apa ya, ghibah gitu kan ya. Ya semoga cepat sadar kalau hal itu salah gitu. Nah jadi kalau dari kita ya, yang mereka remehkan ya kita buktikan gitu loh kalau kita itu nggak seperti apa yang mereka omongin gitu. Soalnya kan nanti saat kita udah sukses ya mereka juga pasti akan sadar gitu loh, kalau apa yang ngomongin mereka tuh bakalan apa ya, kayak bakalan balik sendiri gitu ke mereka. Tapi dari kita itu jangan sampai ada balas dendam ya. Misalkan nih kita diremehin kayak direndahin ya, kita buktikan dengan kesuksesan kita. Dan kalau misalkan kita udah sukses itu jangan pernah punya mindset itu kalau aku sukses aku bakal bayar semuanya, jangan seperti itu. Malah kalau bisa kita gendong mereka, maksudnya kayak bantu mereka, kita apa ya, dengan cara apalah yang bisa kita bantu buat mereka. Soalnya dengan cara berbayar begitu itu juga membantu sekaligus ngasih pelajaran gitu kan, maksudnya cara berpikir mereka gitu. Jadi untuk para sahabat demit, jangan pernah punya mindset atau pikiran ya atau sifat itu buat balas dendam. Nah, soalnya itu sangat-sangat nggak baik sahabat demit. Hal-hal begitu tuh kayak balas dendam itu nggak baik banget, sumpah. Jadi udahlah, kita fokus dengan tujuan kita, dengan karir kita, target kita fokus. Apapun yang diomongin mereka yang kayak ngehujat, jadikan semua itu kayak motivasi diri kita sendiri. Sekiranya kita memang benar melakukan hal kesalahan, itu benar-benar kita ngelakuinnya, kita perbaiki. Kalau misalkan kita nggak melakukan hal itu tapi dibuat omongan di belakang, ya udahlah, doain aja mereka supaya cepat sadar dan nggak ngulangin hal begitu lagi. Itu aja sih. Kalau kita juga punya rasa benci sama mereka, kita juga misalkan mereka ngomongin kita juga omongin mereka, ya apa bedanya gitu loh, apa bedanya kita sama mereka. Jadi kita nggak bisa kayak dia ini tukang ngomong, dia ini tukang ngadu, tukang ghibah, bla 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 bla, tapi kita juga ngelakuin hal yang sama, apa bedanya gitu kan ya. Terus meskipun hal itu apa ya, kayak mereka itu ngeliat kita buruk atau kayak gimana ya, ngomongin yang aneh-aneh di belakang dengan cara cuma sekilas pandangan mereka ataupun hanya mereka dengar, ya udahlah, biarin aja loh. Toh juga meskipun apa ya, melihat dengan mata kepala sendiri gitu loh, belum tentu apa yang dia lihat itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Contoh misalkan kita lagi megang golok gitu ya, mereka ngeliat kayak misalkan dari penglihatan mereka tuh megang golok, dia kayaknya mau ngebunuh orang gitu kan. Sedangkan kita itu megang golok itu mungkin buat motong kayu atau apalah yang lain gitu kan. Contohnya seperti itu kan, apa ya, kayak ya udahlah, bodo amat dengan omongan itu. Atau juga kita nggak ngelakuin apa yang mereka omongin gitu kan, apalagi hanya sekedar mendengar. Soalnya dari orang satu ke orang kedua itu pasti ada kata-kata yang lupa, sehingga kita membuat kata-kata baru dan itu menjadi fitnah, ya kan. Jadi kita jangan seperti itu ya sahabat demit. Oke sahabat demit, begitu dulu ya dari saya nyampeinnya. Mungkin
dari sahabat teman ada yang mau sharing-sharing juga atau cerita-cerita juga, nanya-nanya juga atau apa, kalian boleh di komentar di bawah komen. Kalau misalkan ada kritikan, ada saran juga dari video saya, dari konten-konten ini maupun konten-konten sebelumnya, di komen di bawah masukannya seperti apa, kritikannya seperti apa, sehingga buat konten kedepannya lebih baik lagi, buat lebih menghibur para sahabat demit, lebih motivasi para sahabat demit juga. Jangan lupa juga ya untuk para sahabat demit, sekiranya suka sama video ini, di like, dan juga kalau sekiranya ini bermanfaat, memotivasi ataupun sekiranya bisa menghibur para sahabat demit, itu di subscribe ya sahabat demit. Dan jangan lupa juga nyalain tombol loncengnya supaya sahabat demit mendapatkan notifikasi kalau saya update video baru. Oke. Dan untuk berbagi para sahabat demit yang lain dari para sahabat demit sendiri, itu boleh di share ke teman-teman semuanya supaya mereka juga mendapatkan kayak berbagi sharing gitu ya, mendapatkan cerita juga lagi yang mengalami ataupun yang lagi di fasenya ataupun yang akan mengalaminya gitu. Oke, thank you ya, sampai di sini aja videonya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan, dan jika semua itu adalah sebuah kebaikan, semua datangnya dari Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat demit, matur sakalangkong.